Pendekar Pedang bab 137-139. Orang tua itu mengikuti penjual untuk melihat BMW, Mercedes-Benz, Land Rover dan sebagainya. Namun, ia merasa mobil-mobil tersebut terlalu umum, meski dianggap mobil mewah, namun cukup banyak yang beredar di jalanan. Untuk bisa menandingi mobil tuannya, harus unik, kalaupun tidak bisa unik, harus unik. Segera, pemuda itu membawa pendeta Tao tua itu untuk melihat sebagian besar model. Tuan Daois, saya sudah haus. Apakah Anda puas setelah membaca begitu banyak? Qin Shou merenung sejenak, dan bertanya, apakah ada jenis yang dapat Anda pikirkan saat melihat mobil? Sangat kuat. Iya. Kami baru saja masuk, tapi... Pria muda itu memandang Tao tua itu dan mengangkat alisnya, mobil itu agak mahal. Saya akan pergi dan melihat mobilnya. Silakan lewat sini. Penjual itu masih sangat sopan, dan tidak ada situasi di mana dia hanya mengenali pakaian tetapi tidak mengenali orang. Segera, pemuda itu membawa lelaki tua itu ke garasi, dan sebuah Rolls-Royce hitam terparkir dengan tenang. Ketika pendeta Tao tua itu melihat mobil ini untuk pertama kalinya, matanya langsung berbinar. Mendominasi, tenang, luar biasa. Tentu saja, pendeta Tao tua itu tidak bisa mengucapkan kata-kata yang terlalu profesional. Penjual muda di sebelahnya bertugas menjelaskan kepadanya. Pendeta Tao tua itu pada dasarnya tidak mendengarkan, karena mobil ini persis seperti yang dia inginkan. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia menginginkan yang ini. Berapa mobil ini? Penjual muda itu berkata dengan agak malu, Tuan Tao, mobil ini agak mahal. Jika Anda hanya bepergian, tidak perlu membeli mobil sebagus itu. Itu. Pendeta Tao tua itu berbalik, aku memutar mataku dan berkata pada diriku sendiri, siapa yang kamu pandang rendah? Dalam hatinya, Qin Fan seperti dewa, apakah Anda bercanda dewa kekurangan uang? Ini adalah versi top of the rank, dengan pendaratan 20 juta yuan. Orang tua itu terkejut, memang agak mahal. Pada saat ini, ponsel Taois tua itu bergetar, dan dia mengeluarkannya untuk melihatnya. Mendesis. Dia melihat satu diikuti oleh banyak angka 0. 100 juta diperhitungkan. Tuannya memang dewa. Beli. Pendeta Tao tua itu melambaikan tangannya dengan ekspresi mendominasi. Kamu bertanggung jawab untuk memasang aksesoris lain untukku. Film dan yang lainnya pasti yang terbaik. Lagi pula, itu bukan uangnya sendiri, jadi lelaki tua itu tidak merasa buruk sama sekali. Penjual muda itu tertegun sejenak, lalu tersenyum bahagia. Oke, tunggu sebentar, aku berjanji akan menanganinya dengan baik untukmu. Berita itu dikirim kembali ke departemen penjualan, dan semua penjual tercengang. Sialan, apakah biksu begitu kaya sekarang? Aku juga ingin menjadi pendeta Tao. Beberapa mata penjual wanita berbinar. Pendeta Tao tua itu angkuh dan duduk di ruang tamu VIP, menikmati tatapan memuja para penjual wanita, minum kopi, betapa kerennya itu. Mengikuti tuannya benar-benar memiliki masa depan. Di masa depan, saya harus merawat tuannya dengan baik. Di sini, Qin Fan dan rombongannya datang ke daerah perumahan kelas atas. Itu di sini. Lin Siwei melepaskan sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Beberapa orang keluar satu persatu dan memasuki salah satu bungalow. Rumah itu dupleks, sangat luas, didekorasi dengan gaya Eropa, sangat bergaya. Di ruang tamu, seorang pria berusia 50-an dengan pakaian rumah sedang membaca koran. Di zaman sekarang ini, tidak banyak orang yang bisa menjaga kebiasaan membaca koran. Dari masalah sepele ini, Qin Fan menganalisis bahwa karakter pria ini harus kaku dan konservatif. Ayah, Bu, aku membawa sepupuku ke sini. Kata Lin Siwei sambil mengganti sandalnya. Dia berjalan ke sofa, dan pantat kecilnya langsung membentur sofa, dengan ekspresi malas di wajahnya. Di dapur, seorang wanita menawan menjulurkan kepalanya, Qin Cheng ada di sini, masuk dan duduk, saya akan mencuci buah, dan saya akan segera keluar. Paman. Biao juga buru-buru meletakkan koran, berdiri dan menatap Ye Qin Cheng dengan senyum ramah di wajahnya, masuk dan duduk. Ye Qin Cheng menundukkan kepalanya dan menyapa, sepupu, paman. Xia Zhu menundukkan kepalanya dan memberi hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ye Qingcheng memandang Qin Fan dan mengingatkan dengan suara rendah, jangan lupa untuk menyapa. Qin Fan mengangguk dan tersenyum, halo, Paman. Paman Biao memandang Qin Fan tanpa perubahan apapun. Yah, masuk dan duduk dulu. Dia mengangguk, sikapnya terhadap Qin Fan tidak dingin atau panas, cukup memuaskan. Qin Fan dan yang lainnya mengganti sandal mereka dan masuk, duduk di sofa. Paman memandang Qin Fan beberapa kali, apakah ibumu baik-baik saja? Qin Fan sedikit terkejut mendengar nada ini, Paman Ye Qingcheng sepertinya mengenal ibunya. Ibuku ada di Jiangyang, ibu kota provinsi. Aku tidak tahu, kata Qin Fan ringan. Paman Biao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kamu belum terlalu tua, kamu hampir berusia 18 tahun. Kadang-kadang, kamu harus belajar berbagi kekhawatiran orang tuamu. Qin Fan menyipitkan matanya, apa? Maksudmu? Apakah ada sesuatu dalam kalimat ini? Mungkinkah ada yang tidak beres dengan ibuku? Tepat ketika Qin Fan hendak bertanya, Paman Biao mengubah topik pembicaraan lagi, Qingcheng, Anda datang ke Dongzu dan tidak memberi tahu kami. Apakah Anda tidak menyukai saya sebagai paman yang tidak kompeten? Jelas tidak marah. Ye Qingcheng buru-buru meminta maaf, ini semua salah Qingcheng. Saya harap belum terlambat untuk mengunjungi paman dan bibi saya hari ini. Pada saat ini, sepupu Ye Qingcheng keluar dengan 2 piring buah, ayo, makan buah dulu. Terima kasih sepupu. Sepupu memandang Qin Fan, tersenyum dan berkata, kamu adalah Xiao Fan, kan? Ya, kamu benar-benar memiliki wajah yang cantik. Qin Fan bahkan lebih bingung, sikap sepupu ini terhadapnya tampaknya baik. Ini tidak normal. Ye Qingcheng, keluarga seorang gadis, lari untuk tinggal bersamanya secara pribadi. Sebagai tetua wanita, melihat bajingan yang menculik keponakannya, bahkan jika dia tidak menegurnya, setidaknya dia tidak akan memiliki wajah yang baik. Namun, sikap keduanya, meski tidak terlalu antusias, jelas tidak buruk. Mungkinkah keduanya mengenali keponakan dan menantu mereka? Ini menarik. Bahkan jika dia adalah tuan muda dari grup Nianqi, dia pasti tidak layak menjadi nona muda dari keluarga Ye di Kyoto. Dan karakternya, keduanya mungkin tidak tahu banyak tentang dia. Terlalu terburu-buru untuk mengenali diriku seperti ini. Bibi, kamu sopan. Qin Fan sedikit tersenyum, meskipun dia tidak bisa mengetahuinya, dia tidak bisa bersikap kasar. Lin Siwei di samping mendengar ibunya memuji Qin Fan, dia tidak bisa menahan bibirnya, sedikit tidak setuju. Qingcheng, ikut aku punya sesuatu yang pribadi untuk ditanyakan padamu. Ye Qingcheng mengangguk, oke. Sepupu menyerahkan sebuah apel kepada Qin Fan, ayo, makan buah, dan bicarakan denganku tentang prestasi akademikmu. Di kamar, sepupu menarik Ye Qingcheng untuk duduk di tempat tidur. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Qingcheng, kali ini kamu terlalu bodoh. Bagaimana kamu bisa lari dari rumah? Bagaimana jika kamu bertemu orang jahat? Untungnya tidak ada yang terjadi, kalau tidak kamu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Ye Qingcheng juga mengambil kesempatan untuk bertanya pada dirinya sendiri, keraguan di hati saya, sepupu saya, maafkan saya, itu karena saya melarikan diri dari rumah sehingga saya tidak berani memberitahu Anda ketika saya datang ke Dongzu. Tapi, bagaimana Anda tahu saya? Saya di sini. Sepupu saya memberinya tatapan putih, kamu ayah tua yang keras kepala itu memberitahu kami. Ayah. Ye Qingcheng tercengang. Mengapa ayah saya memberitahu satu-satunya kerabatnya di Dongzu tentang keberadaannya? Apa maksudnya? Ketika hal seperti ini terjadi, bukankah seharusnya dia menyembunyikannya di bawah ketiaknya dan mengirim seseorang untuk segera menemukannya? Berbicara tentang kekeraskepalaan ayahmu, aku marah. Karena dia tahu kamu datang ke Dongzu, dia tidak memberitahuku sebelumnya. Saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di kepalanya. Sepupu saya marah. Ye Qingcheng tercengang, wajahnya yang cantik penuh keraguan. Ayahnya menyetujui dia melarikan diri dari rumah. Apa yang dia coba lakukan? Samar-samar, Ye Qingcheng merasa bahwa dia telah menangkap sesuatu, tetapi dia tidak yakin. Sepupu itu bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana kabar anak Qin Fan?
Apakah dia memperlakukanmu? Melihat sepupu yang terus berkedip padanya, wajah cantik Ye Qingcheng memerah. Qin Fan sangat sopan. Dia mengambil inisiatif untuk memberikan kamar tidur kepada Xia Zhu dan aku. Sepupu, jangan salah paham. Ye Qingcheng sangat tenang ketika berbicara, tetapi dia ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Bagus, sepertinya les anak ini lumayan, dia memang cucu dari keluarga Li. Mata Ye Qingcheng membelalak, sepupu, kamu apa? Sedikit, bukan? Hehe, ayahmu memberitahuku, dan aku tahu kalian berdua masih memiliki pertunangan verbal. Jika tidak, anak ini akan pantas menerimamu. Sepupu merasa sedikit menyesal, dia tidak tahu apakah itu karena Qin Fan diusir oleh keluarga Li, atau karena Ye Qingcheng. Sepupu, aku mendatanginya karena aku tidak ingin ayahku memperlakukan pernikahanku sebagai pernikahan politik. Itu tidak ada artinya. Jangan salah paham. Ye Qingcheng merasa jika dia tidak menjelaskannya, mungkin tidak ada lagi hubungan antara dia dan Qin Fan. Tidak bisa dijelaskan. Oke, sepupu adalah seseorang yang pernah ke sini, jadi dia mengerti. Oke, aku sudah selesai bertanya, apakah kamu punya hal lain untuk ditanyakan? Sepupu menatap Ye Qingcheng sambil tersenyum. Ye Qingcheng memikirkannya, dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya, tidak lagi. Apa yang harus dia ketahui, dia sudah tahu, seperti sikap ayahnya dan tujuan undangan sepupunya untuk datang kali ini. Pertanyaan lain, ditanyakan juga tidak bisa menanyakan hasil apapun. Oke, ayo kita keluar, jangan membuat orang menunggu di luar. Di ruang tamu, Qin Fan dan sepupunya mengobrol dengan santai, seringkali sepupu itu mengajukan pertanyaan dan Qin Fan menjawab. Lin Siwei di sebelahnya mencibir 2 kali dari waktu ke waktu, dan Xia Zhu meringkuk sebagai tanggapan. Sepupu membawa Ye Qingcheng keluar dari kamar, menatap Qin Fan dan berkata sambil tersenyum, Xiao Fan, duduk dulu, aku akan pergi berbelanja, dan tinggal untuk makan siang hari ini. Qin Fan menatap Ye Qingcheng, dan Ye Qingcheng mengangguk diam-diam. Ini pertama kalinya saya di sini, saya yakin saya harus makan sebelum kembali. Qin Fan sedikit tersenyum, kalau begitu aku akan memiliki bibi Lao. Sikap keluarga ini terhadapnya sangat tenang. Qin Fan tahu bahwa mereka memandang rendah dirinya, tetapi dia tidak menunjukkannya sedikit pun. Ken, mungkin Anda hanya bisa merasakan antusiasme sepupu saya. Setelah Ye Qingcheng keluar, dia mengobrol dengan sepupunya sebentar. Saat ini, ponsel Qin Fan berdering. Sekilas, itu adalah panggilan Chu Tianxiong. Qin Fan berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Begitu telepon terhubung, suara gugup dan menyanjung Chu Tianxiong terdengar dari dalam. Tuan Qin, apakah nyaman bagi Anda sekarang? Tidak nyaman. Qin Fan menjawab dengan jujur. Petik 2 titik. Melalui telepon, Qin Fan sepertinya bisa memikirkan rasa malu di sana. Setelah jeda, Chu Tianxiong bertanya lagi, lalu kapan kamu merasa nyaman? Qin Fan melirik Ye Qingcheng yang masih mengobrol dengan pamannya, dan berkata dengan ringan, siang. Suara Chu Tianxiong sedikit kecewa, tetapi masih antusias, oke, kalau begitu aku akan meneleponmu di sore hari. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Siwei, yang telah menatap Qin Fan dari sudut dari matanya, berjalan dengan cantik, dengan wajah khawatir. Qin Fan, apakah kamu membeli mobilnya? Qin Fan berhenti dan meliriknya, jangan bilang, aku hampir lupa, tunggu saja aku melakukannya, panggil dan tanyakan. Lin Siwei menutup mulutnya dan mencibir, berpikir, berpura-pura saja, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Qin Fan benar-benar mulai memanggil Tao tua itu, apakah Anda sudah membeli mobil? Suara bersemangat Tao tua itu datang, Tuan, saya sedang melalui formalitas, tolong kirimkan saya alamatnya, dan saya akan menjemput Anda di sore. Oke. Qin Fan melirik Lin Siwei dan sedikit tersenyum, kirim segera. Lin Siwei tertegun sejenak, lalu melengkungkan bibirnya, aku tidak percaya. Aku akan melihat bagaimana kamu menghindarinya di sore hari. Setelah bergaul sepanjang pagi, kecuali Lin Siwei yang sesekali menertawakan Qin Fan, suasananya harmonis.
Setelah makan siang, sepupu dan ayah saya membuat sepoci teh sendiri, dan semua orang duduk mengelilingi meja teh. Saat ini, ponsel Qin Fan berdering lagi. Maaf, saya akan menjawab telepon. Qin Fan berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Tidak perlu ditanya, panggilannya masih dari Chu Tianxiong. Tuan Qin, apakah nyaman bagi Anda sekarang? Tidak nyaman. Petik 2 titik. Chu Tianxiong hendak menangis. Tuan Qin, tidak peduli seberapa tidak nyamannya Anda, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Ada apa? Tolong selamatkan hidup saya. Ekspresi Qin Fan serius, siapa bos besar Dongzu yang memaksanya ke level ini? Apa yang terjadi? Suara Chu Tianxiong mendesak, keluarga Zheng Linhe tiba-tiba melancarkan serangan terhadap saya. Surat tantangan telah dikeluarkan. Besok, tuan dari keluarga Zheng akan mendatangi saya. Wilayah telah diserang oleh keluarga Zheng, dan setengah dari kekuatan telah diambil oleh keluarga Zheng. Kurasa keluarga Zheng berencana untuk menyatukan dunia bawah tanah dinasti Han Timur. Pada saat itu, mereka akan menjadi mampu melawan keluarga Wang. Saya mohon Tuan Qin untuk menyelamatkan hidup saya bersedia membayar imbalan apapun. Mata Qin Fan berkedip, keluarga Zheng ingin menyatukan dunia bawah tanah Handong. Ketika Qin Fan pertama kali mendengar berita itu, Qin Fan mengira bahwa keluarga Zheng baru saja keluar untuk membalaskan dendam Zheng Xiaohan, tetapi sekarang tampaknya keluarga Zheng telah merencanakannya sejak lama. Saya akan mengirimkan alamatnya. Anda datang kepada saya dan laporkan detailnya kepada saya. Qin Fan mengirim Chu Tianxiong lokasi komunitasnya. Oke, aku akan segera pergi. Chu Tianxiong menghela nafas lega, suaranya penuh kejutan. Tepat setelah menutup telepon dengan Chu Tianxiong, pendeta Tao tua itu menelepon lagi. Tuan, formalitas telah selesai. Aku akan pergi menjemputmu sekarang. Oke. Qin Fan kembali ke sofa dan duduk, menatap Ye Qingcheng, dan hendak berbicara ketika sepupunya tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya tidak tahu, Anda bisnisnya cukup sibuk. Qin Fan masih muda dan memiliki banyak bisnis. Kalimat ini jelas dimaksudkan sebagai lelucon. Sebelum Qin Fan menjawab, Lin Siwei tiba-tiba menjadi tertarik, dan menatap Qin Fan dengan mata cerah, apakah Anda membawa kembali mobil Anda? Iya. Qin Fan mengangguk, Anda tidak perlu mengantar kami sebentar lagi. Tidak apa-apa, aku akan menurunkanmu nanti, aku ingin tahu mobil apa yang kamu beli. Lin Siwei memandang Qin Fan sambil tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin aku tidak turun, aku ingin mengekspos kebohonganmu sendiri. Oke. Kata Qin Fan dengan tenang. Lin Siwei diam-diam membenci lagi, kamu cukup tenang. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Ye Qingcheng di samping ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi tenang Qin Fan, dia menelan kata-kata itu kembali. Setelah minum beberapa cangkir teh dengan paman saya, Ye Qingcheng berinisiatif untuk mengatakan, Paman, sepupu, terima kasih atas keramahan Anda, kami akan kembali dulu. Sepupu dan paman tahu bahwa Qin Fan memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan Ye Qingcheng melakukannya untuk Qin Fan. Siapa pun yang berbicara, tidak ada retensi. Oke, aku akan membawamu ke bawah. Sepupu dan paman mengirim Qin Fan dan yang lainnya ke bawah, dan menyuruh Lin Siwei untuk mengirim Qin Fan dan yang lainnya kembali. Mereka tidak percaya bahwa Qin Fan membeli kembali mobil itu pada suatu pagi. Di lantai bawah, Lin Siwei memandang Qin Fan sambil tersenyum, di mana mobilmu? Qin Fan berjalan langsung menuju gerbang komunitas, seharusnya di luar. Oke, saya tidak akan mengemudi di garasi bawah tanah lagi, aku akan menemanimu pergi dan lihatlah. Lin Siwei berkata, aku hanya ingin memperlihatkan ekspresimu. Ye Qingcheng tiba-tiba berkata, Siwei, jangan ganggu kamu untuk mengirimnya, kembali. Jangan, sepupu, aku masih menunggu untuk melihat mobil baru Qin Fan. Xia Zhu menarik Ye Qingcheng, dan berkata dengan tidak puas, Nona, Anda belum melewati pintu. Mengapa Anda terus berbicara dengan pria itu? Ye Qingcheng tidak berdaya dan berhenti berbicara, dia merasa bahwa Qin Fan tidak akan berbohong. Sepupuku yang akan kehilangan muka saat itu.
Sekelompok orang berjalan ke gerbang komunitas dengan berjalan kaki. Qin Fan, di mana mobilnya? Meskipun ada beberapa mobil yang diparkir di gerbang komunitas, tidak ada mobil baru sama sekali. Jelas, Qin Fan tidak memerintahkan seseorang untuk mengirimnya. Tunggu sebentar, itu akan segera datang. Qin Fan berkata dengan ringan. Saat itu lewat pukul 3 dan cuaca sangat panas, Ye Qingcheng, Lin Siwei, dan Xia Zhu berdiri dengan tenang di bawah naungan pohon, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Telinga Qin Fan dipenuhi dengan suara iri, cemburu, dan kutukan dari orang yang lewat. Sial, anak ini dikelilingi oleh 3 wanita cantik. Benar-benar menyebalkan. Tanda seru. Rumput, bisakah ginjal anak ini berdiri? Apakah Anda ingin saya membantu Anda berbagi kekhawatiran Anda? Ye Qingcheng dan ketiga putrinya secara alami tidak dapat mendengar kata-kata ini, tetapi Qin Fan tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Tak berdaya, Qin Fan tidak punya pilihan selain menutup sebagian pendengarannya, dan mulutnya tumbuh pada orang lain, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Saat ini adalah musim harimau musim gugur, dan dahi halus Ye Qingcheng begitu panas sehingga lapisan keringat merembes keluar. Xia Zhu, ada penjual es krim di sana, pergi dan belilah. Iya. Chu Tianxiong, yang memiliki punggung besar, buru-buru keluar dari mobil, dan melihat Qin Fan dikelilingi oleh 3 wanita cantik di bawah pohon di pinggir jalan. Tuan Qin. Dia berteriak dan berlari mendekat. Lin Siwei menatap Chu Tianxiong dengan sedikit terkejut. Kamu, kakak Chu. Ah, ini Chu. Jangan berani mengabaikan. Ketika Lin Siwei menghadiri beberapa resepsi dengan ayahnya, dia bertemu dengan bos Dongsu ini. Qin Fan, apakah kamu kenal Tuan Chu? Lin Siwei menatapnya dengan curiga. Yah, kita telah bertemu beberapa kali. Qin Fan mengangguk ringan, dengan sikap acuh tak acuh di wajahnya. Kemudian, Lin Siwei memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Jangan bilang bahwa orang yang mengambilkan mobil untukmu adalah Tuan Chu. Sebelum Qin Fan bisa menjawab, Xia Zhu di sampingnya tiba-tiba berseru, menunjuk ke arah pinggir jalan dan berseru berkata, Nona, lihat cepat, mobil yang sangat indah. Beberapa orang buru-buru menoleh untuk melihat, sebuah Rolls-Royce hitam, memantulkan cahaya menyilaukan di bawah terik matahari, dengan pita merah diikat di kedua sisinya, dan tudungnya masih di atas dengan piring bunga. Lin Siwei berseru, ya Tuhan, ini adalah Rolls-Royce, dan ini adalah versi spesifikasi teratas, mulai dari setidaknya 20 juta. Bos Chu, apakah ini mobil baru Anda? Di Dongzu, satu-satunya orang yang mampu membeli mobil semacam ini adalah kakak laki-laki Chu. Bukan aku. Chu Tianxiong menggelengkan kepalanya, dan menatap Rolls-Royce dengan heran. Dia juga ingin tahu kapan tiran lokal seperti itu akan muncul di Dongzu. Rolls-Royce tiba-tiba berhenti di gerbang komunitas, dan seorang pendeta Tao tua berjubah hitam keluar dari mobil dan membanting pintu hingga tertutup. Taois. Lin Siwei tercengang, apakah para biksu begitu kaya akhir-akhir ini? Lin Siwei tidak mengenal Qin Shou, tetapi Ye Qingcheng dan Xia Zhu mengenalnya. Keduanya memandang Qin Fan pada saat yang sama, terkejut. Qin Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tidak peduli mobil jenis apa itu, semuanya sama di matanya. Ya Tuhan, dia berjalan ke arah kita. Lin Siwei berseru dengan suara rendah, Bos Chu, bisakah dia menjadi temanmu? Sebelum Chu Tianxiong dapat berbicara, Taois tua itu sudah melihat. Wajah Qin Fan sosok itu melangkah maju, dan di bawah mata Lin Siwei yang heran, membungkuk ke Qin Fan dan memberi hormat, Tuan. Apakah Anda puas dengan mobil ini? Petik 2. Lin Siwei membatu di tempat. Xia Zhu juga menatap dengan mata terbelalak, tercengang. Qin Fan mengangguk, tidak apa-apa. Lin Siwei membatu lagi. Slash tua yang mulai dari 20 juta, Anda bilang tidak apa-apa, siapa yang Anda kesal? Lin Siwei tiba-tiba merasa cabai rawit kesayangannya tidak lagi harum. Ye Qingcheng melirik Xia Zhu, cepat beli, aku akan segera kembali. Xia Zhu berkata, oh, lalu berbalik dan berjalan menuju toko es krim. Pendeta Tao tua itu memberi hormat kepada Qin Fan, lalu mengangguk kepada Ye Qingcheng, saya telah melihat guru. Batuk. Qin Fan terbatuk tiba-tiba, tanpa ekspresi.
Wajah Ye Qingcheng memerah. Qin Shou dengan cepat melirik ekspresi mereka berdua, dan mengutuk dalam hatinya, aduh, anak muda berkulit tipis. Tuan, apa yang ingin kamu beli sekarang? Biarkan murid itu melayanimu. Setelah membeli mobil, Tao tua itu membuat keputusan rahasia di dalam hatinya, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk melayani tuannya di masa depan. Ikuti master untuk makan makanan enak dan minum makanan pedas. Hanya saja orang-orang seperti Qin Fan tidak bisa mendapatkan cukup minyak dan garam, bahkan jika seorang pendeta Tao tua ingin menyanjungnya, dia tidak dapat menemukan tempat. Untungnya, ada nyonya masa depan yang mengikuti, yang membuat kungfu Tao tua yang menyanjung itu langsung berguna. Ye Qingcheng berkata dengan sopan, jangan berani mengganggu pendeta Tao, Xia Zhu sudah pergi. Apa yang bisa saya lakukan, saya akan pergi. Setelah selesai berbicara, sebelum Ye Qingcheng bisa menjawab, Taois tua itu segera mengejar setelah Xia Zhu. Di sampingnya, Chu Tianxiong melihat bola matanya berguling-guling. Nyonya. Jadi begitu. Indera penciuman yang tajam dari anjing penjilat tua itu segera merasakan kesempatan itu. Nona Qin ingin makan es krim, kan? Kebetulan seseorang di Chu juga menyukainya. Saya biasanya makan lebih dari selusin sehari, dan saya paling tahu es krim, jadi biarkan saya membelinya. Ngomong-ngomong, apa yang suka dimakan Nyonya Qin? Rasa. Nama keluarga saya adalah Ye. Ye Qingcheng mengoreksi, rasa stroberi. Bagus, Nyonya Qin. Chu Tianxiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejar Xia Zhu. Petik 2 titik. Lin Siwei terus membatu. Nama keluarga saya adalah Ye. Ye Qingcheng mengulangi di dalam hatinya, rona merah muncul di wajahnya yang tiada taraf, dan dia tidak berani menatap Qin Fan. Qin Fan tidak bisa menahan tawa, Chu Tianxiong meminta bantuannya, jadi dia secara alami ingin menjilatnya. Namun, magang murah itu tidak tahu mengapa dia menjadi gila, dan tiba-tiba menunjukkan keramahan yang luar biasa. Segera, ketiganya bergegas kembali dari toko es krim. Chu Tianxiong memegang beberapa es krim di tangannya, semuanya rasa stroberi. Nyonya Qin, es krim stroberi yang Anda inginkan. Nama belakang saya adalah Ye. Ye Qingcheng dengan sungguh-sungguh menyatakan kali ini. Oh, ya, saya ingat Nyonya Qin. Tiba-tiba, Chu Tianxiong merasakan kewaspadaan, menatap pendeta Tao tua yang memegang setumpuk es krim dengan berbagai rasa di tangannya, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Pendeta Tao tua itu meletakkan setumpuk es krim di depan Ye Qingcheng, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya akan membeli salah satu dari berbagai rasa, dan Anda dapat memilih mana yang Anda suka. Manusia akan menjadi musuh terbesar saya. Titik. Kehidupan.